waktu MPLS, gue sengaja tampil beda. Gue diem, tenang, gak banyak omong. Tapi justru karena itu, perhatian orang-orang mulai tertuju ke gue, terutama cewek-cewek. Mereka mulai bisik-bisik, bilang gue mirip Ayano Koji. Padahal waktu itu gue belum tahu siapa dia. Pas gue cari tahu, ternyata Ayano Koji itu karakter dingin dan jenius yang mirip gue ya. Tapi bedanya, dia gak sedingin gue. Besoknya, beberapa cewek mulai berani mendekat. Tapi sebelum mereka sempat buka suara, gue langsung menatap mereka. Mata gue tajam, gak berkedip. Dan lo tahu, mereka langsung kaku, gemetar, merinding. Tatapan itu bikin mereka sadar gue bukan orang biasa karena gue orang terdingin di sekolah. Sejak hari itu, gue gak perlu ngapa-ngapain buat disegani. Sekali jalan, orang langsung minggir. Sekali duduk, satu ruangan diam, gue gak pernah minta dihormati. Tapi mereka tahu, gue bukan orang yang bisa dianggap remeh. Gue cuma senyum tipis. Karena gue tahu satu hal, gue adalah orang paling ditakuti di sekolah. Gue pernah jir tadi gue di sekolah, banyak cewek yang naksir gue jir. Katanya gue mirip Gojo Satoru, gue gak tahu Gojo Satoru. Pas gue cari, gue langsung sigma jir. Habis itu gue di sekolah, gue dibilang, kok lu cool banget sih? Kan gue makan permen mint, gue di luar jalan ada 4 preman tuh. Tiba-tiba mereka cegat gue. Gue pun menghabiskan 4 preman itu. Dan 4 preman itu ingin jadi bodyguard gue. Karena gue katanya seperti Raja Iblis yang sangat kuat. Gue ke warung untuk beli es teh hangat. Dan juga nasgor goreng. Habis makan di warung, ada mafia yang nyerang bodyguard gue. TNPA pikir lama gue kalah. Kan mereka semua. Gue pun lelah. Dan gue dibawa ke markas mereka. Dan gue disekap. Bos mereka ingin memukul gue. Gue tiba-tiba ada aura dari tubuh gue yang bernama Dark Power. Mereka pun habis lenyap, gue pun senang. Tiba-tiba gue pingsan, dan gue dibawa ke rumah sakit. Tamat. Kalian itu nggak tahu ilmu huruf. Ditayangkan masalah kitab Suryani. Saya harus menjelaskan. Datang ke pondok pesantren. Bukti nyata bubuk roti minuman. Waduh, kamu Gufron berani-berani bedah langit. Loh, kamu nggak ngaji. Berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa Aing? Aing penerus Abu Yamamah Arbi. Berarti Mane meneruskan jejaknya pengkhianat negara. Betul nggak? Betul atau tidak? Mereka lawan-lawan. Jangan sampai kalian dibujui, dibohongi. Karena mereka menghancurkan Indonesia. Disebut pengkhianat bangsa. Betul nggak? Oh, aki-aki berani ngomong ini. Loh, kakek-kakek berani menyelamatkan Indonesia. Pancasila merah putih NKRI daripada mereka pengkhianat negara. Berarti kalian sudah menyembunyikan narkoba, menyembunyikan teroris, ISIS, dan orang-orang yang tidak jelas di Indonesia. Betul atau tidak? Kok Aing dikejar sia? Betul atau tidak? Apalagi Widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Biar lihat Pak, lihat Widadari dari langit sab ke-7 atau sab paling ujung. Sekali ini sekali. Nampak sedikit ya. Mimi teh asya tariya mahimna tariya Allah. Nanti aja. Makanya ditanya kata semut. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukur inna karyama karyama Gufron. Akihi inna karyama akaryama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena ini saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Dengan saya. Saya difitnah Dina, senang, tetap saya mendoakan. Geng, semua gudangnya beli. Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, aqul inna rahmatan lil alam. Doakan. Gebetan. Gue tuh kadang suka mikir, KNP Tuhan nyiptain gue seganteng ini. Maksud gue, ini udah bukan level ganteng standar manusia biasa lagi. Ini udah masuk ke ranah mitos. Kalau ada kompetisi ganteng nasional, gue sih daftarnya langsung lewat jalur undangan. Gue jalan dikit aja, kaca spion motor liatin gue. Jendela mobil tiba-tiba ngembun sendiri saking terpesonanya. Bahkan CCTV minimarket pun suka zoom in waktu gue lewat. Gue ngaca,
IG gue lihat bukan cermin, tapi harapan umat manusia. Gue senyum, bukan buat gaya. TP buat ngasih cahaya buat dunia. Gue lewat depan cewek-cewek, auto pura-pura jatuhin sesuatu biar bisa nengok ke gue 2 kali. Gue duduk diam aja, tiba-tiba ada notifikasi. Kamu terlalu ganteng untuk berada di tempat umum. Kadang gue mikir, KNP orang-orang panik kalau deket gue. Ternyata karena aura kegantengan gue bikin mereka ngerasa insecure. Dan jujur, gue ngerti, ganteng itu bukan cuma muka bro, tapi attitude, style, vibe, semua nyatu jadi satu paket bernama gue pelak. Gak semua orang bisa punya itu. Gue bangun tidur aja, muka udah kayak iklan skincare. Belum cuci muka, belum gosok gigi, tapi aura good looking udah nembus langit-langit kamar. Orang lain butuh filter buat kelihatan cakep, gue malah butuh filter biar gak terlalu silau dilihat. Sumpah deh, ini muka tuh kadang menyusahkan juga. Mau jujur, gue bosen dibilang, ih kamu ganteng banget sih. Gue sampai mikir, ini hidup gue atau drama Korea? Jadi ya, kalau lo lihat gue terlalu percaya diri, itu bukan karena sok, emang gue seganteng itu. Ini bukan kepercayaan diri biasa, ini udah masuk ke tahap akreditasi internasional. Gue gak cuma pede, gue adalah definisi dari percaya diri. Ganteng bukan pilihan bro, tapi takdir. Dan takdir gue emang beda dari manusia biasa. Kadang tuh ya, gue benar-benar mikir, kok gue dikatain yaping sih? Bukan soal bacot, tapi ini tuh murni fakta dan kejujuran dari kegantengan gue. Berbagai sudut pandang, dari kaca kamar mandi, bahkan butiran air hujan yang jatuh, gue ngeliat diri gue sendiri dan ngerasa, wah, ini sih bukan manusia biasa, ini mah karakter utama dengan heroin yang cantik. Gue berak aja udah cakep, rambut acak-acakan, estetik, muka belum cuci, masih glowing. Bahkan muka ngantuk gue tuh lebih enak dilihat daripada sebagian orang. Orang-orang skincarean 10 langkah, gue cuma cuci muka pakai sabun batang bolong aja udah cukup. Tapi tetap dilabelin manusia tertampan di dunia. Dunia ini emang gak adil buat orang lain. Dan tahu gak, gue ke sekolah, guru aja gak bisa bedain gue sama Leonardo DiCaprio. Bukan karena skincare, tapi karena muka gue udah kasih aura Sigma. Gue naik angkot, ibu-ibu nyempetin bilang, nak, udah punya pacar belum? Lah bu, baru juga naik. Gue pernah tuh, jalan ke minimarket, cuman beli ciki sama air mineral. Tapi begitu keluar, ada 3 cewek ngikutin dari belakang. Bisik-bisik, yang tadi tuh ganteng deh. Beli air doang, tapi auranya kayak anak sultan. Gue cuma bisa senyum kecil. Ya mau gimana, gue emang punya wajah yang memancarkan vibes limited edition. Temen-temen gue juga udah lelah bilang gue iri sama lo. Tiap foto bareng, mereka selalu minta gue minggir dikit, biar mereka gak kelihatan kayak background. Bahkan ada yang udah pasrah jadi temennya si ganteng di grup. Gue sih gak minta, tapi ya emang gitu realitanya. Gue tuh bahkan pernah mikir, kayaknya Tuhan pas bikin gue lagi semangat-semangatnya. Semua fitur disatuin jadi satu. Alis tebal natural, mata tajam tapi adem, senyum tipis yang bisa jadi senjata, udah kayak karakter utama di anime shonen ganteng dan karismatik. Dan gue masih dikira yaping. Ini fakta men. Menurut gue pribadi, kalau disuruh milih mirip antara Jeffrey sama Marlon, gue jelas bakal pilih diri sendiri. Bukan tanpa alasan, tapi karena dari wajah, dingin, dan Sigma, gue tuh punya daya tarik yang nggak bisa ditandingin sama Jeffrey, Marlon maupun Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio buat sebagian orang memang ganteng abis, tapi buat gue, rasanya tuh gue terlalu jauh di atas mereka. Kadang gue terlalu cool, kadang muka gue terlalu Sigma. Dan jujur aja, kegantengan gue nggak pernah bisa ditandingi sama siapapun dari dulu. Gue itu beda. Kegantengan gue berdamage, mewing dapet, dan bisa dikombinasikan dengan aura 99 plus. Setiap gue keluar rumah tuh berasa kayak diliatin terus. Yang paling gue heran dari diri gue sendiri adalah kenapa Tuhan ciptain orang seganteng gue yang khas tidak ada duanya. Gue ngerasa setiap kali dimiripin sama Jeffrey, Marlon sama Chico Lakoski itu kayak pengalaman baru. Meskipun pada dasarnya sama-sama ganteng dan Sigma mereka belum mampu menandingi kegantengan gue. Dibilang Jeffrey Nicole juga mirip sih, karena pas gue lagi jalan-jalan lalu menemui bangku dan memutuskan untuk duduk. Orang-orang pada ngeliatin gue, dikira gue ada sesuatu di wajah gue. Ternyata gue lagi jongkok di atas bangku itu. Terus ditanya sama bocil, Bang Elu itu Jeffrey ya yang di TikTok? Terus gue ambil HP dan searching, siapa itu Jeffrey di TikTok? Yang muncul malah diri gue anjir. Bisa dibilang juga mirip karena sebenarnya Jeffrey, Marlon, Jordan Barrett, dan Chico Lakoski itu gambaran gue ketika di TikTok, IG, dan tutor loose maxing. Mengapa? Karena pernah keempat pembuat video dari TikTok tersebut, dia ketemu sama gue dan katanya kata-kata gue itu keren banget, bisa Sigma, bisa mewing race, dan mempunyai IQ di atas rata-rata. Jadinya mereka izin untuk jadiin gue artis terkenal. Nah di situ gue bolehin aja karena gue bisa seneng. Pas lihat diri gue di dalam keempat itu, gue bangga. Melihat cerminan diri gue
dari karakter utama itu. Tapi di lain sisi, gue miris melihat orang-orang ngaku sebagai Jeffrey dan lain-lain, padahal mereka terjebak dalam ilusi yang gue buat. Tapi gue mungkin lebih mirip Jeffrey karena pas gue ulangan, gurunya tiba-tiba nyamperin gue dan nanya, kenapa kamu diam terus di kursi? Gue pun menjawab, kalau duduk kemampuan risiko turun. 40% terus gurunya tercengang mendengar jawaban gue. Gurunya nanya lagi, emang kamu siapa? Dan gue jawab, gue Jeffrey Nicole. Seketika satu kelas kaget dengan jawaban gue.